Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Bu, bagaimana Bu? Sehat Bu? Allah buku tadi. Alhamdulillah. Semua Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu sedang jamaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah sampai hari ini malam yang kabarak ini Pak Bu. Alhamdulillah malam yang keempat. Puasa kita sudah 3 hari kita laksanakan. Alhamdulillah Allah masih memberi kepada kita kekuatan, kesehatan, dan kekuatan iman sehingga ibadah puasa siang tadi bisa lancar kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dayahnya sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak pengurus, Bapak RW, Bapak RT, Bapak dan Ibu-ibu serta sertimewa kepada anak-anak kami santriwan dan santriwati MDA TPQ Masjid As-Sakinah. Bapak Ibu, izinkanlah kami akan disesuai dengan judul yang diberikan kepada kami, yaitu pada malam keempat ini adalah 6 hal yang perlu diperhatikan dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu, jamaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam 3 hari kita melaksanakan puasa, ba rasanya Bu? Ba rasanya Pak? Alhamdulillah sehat. Lai bertambah keimanan kita atau berkurang atau biasa saja? Alhamdulillahirabbil alamin bertambah hendaknya. Kenapa? Karena kita sudah 3 hari melalui menahan hawa nafsu kita sehingga kita lebih dekat hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Bapak dan Ibu, Ramadan ini adalah bulan diskon. Ramadan ini adalah bulan anugerah. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad dengan adanya bulan Ramadan ini. Ramadan ini langsung di-SK-kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bakarajo Pak, kalau seandainya ada SK tanda apa Pak? Berarti yang pertama karajo itu legal, yang kedua karajo itu pasti ada upahnya. Begitu juga dengan Al-Quran. Dengan puasa pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan SK tentang Ramadan ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, ba'a kondak orang yang mukmin, ba'a kondak ya ayyuhan nas, ba'a kondak manusia dipanggil, tetapi dipanggil dengan panggilan orang-orang yang beriman. Kenapa yang beriman? Karena Allah tahu Pak, kalau orang beriman tuh imannya kadang naik, kadang turun. Sama dengan kalau kata ahli tafsir, orang-orang yang beriman itu adalah karta kerja. Sedangkan orang-orang mukmin kata benda. Sama jo orang bernyanyi dengan penyanyi. Beda Pak. Kalau bernyanyi semua orang bisa. Tapi kalau penyanyi dijamin suaranya bagus.
Sama dengan orang yang beriman, itu kan bisa jadi imannya tinggi, bisa jadi imannya menengah, bisa jadi imannya rendah. Tetapi kalau orang yang mukmin, Pak, itu imannya stabil. Kedekatannya kepada Allah stabil, Bapak dan Ibu. Kira awak disikoku orang yang beriman, orang yang mukmin, Bu. Pak. Orang mukmin, alhamdulillah. Kalau ambu orang beriman lu, Bu, Pak. Kamu kadang-kadang sumayang le rancak kusuk kadang-kadang indak dulu, Pak. Itu Allah panggil dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah tahu iman kita kadang naik, kadang turun, kadang menengah. Oleh karena itu ini kesempatan untuk kalian. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Berarti puasa ini sudah ada sebelum umat Nabi Muhammad. Ujung ayat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, moga-moga engkau menjadi orang yang bertakwa. La'allakul lawih punya Pak tafsirannya. La'alla ini adalah sesuatu yang dituju, yang kita tuju, tetapi kesempatan untuk mendapatkannya itu besar, Pak. Contohnya, Bu, ibu punya anak, apa punya anak, disekolahkan di sekolah yang internasional, dikuliahkan di kuliah yang tinggi, yang agregasinya A, populer. Sudah tuh ibu kasih laptop yang bagus, apa kasih kendaraan yang bagus, jajan yang cukup, buku yang cukup. Pertanyaannya, Pak, Bu, kira-kira anak jadi itu berhasil enggak dalam belajarnya atau enggak? Pak? Lai berhasil kira, Pak? Sekolahnya rancak, laptopnya rancak, kendaraannya rancak, jajannya bagus, bukunya dipenuhi tiap hari. Kira-kira berhasil enggak anak itu sekolah? Insya Allah berhasil. Sama je Ramadan, Pak. Ramadan Allah kasih fasilitas yang bagus. Ibadah sunat yang kita laksanakan diganjar dengan wajib pahalanya. Ibadah wajib sama dengan 70 kali lipat. Semua pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup. Nah, kira-kira, Pak, kalau hendak yo berhasil dalam dia pikir Ramadanku, yang salah Allah yang bagi peraturan atau awak? Saya yang salah, Bu. Fasilitas salah rancak gini. Allah wajibkan kita puasa. Apa tujuan puasa? Supaya hawa nafsu kita terkendali. Malamnya ada qiyamul lail. Ada ibadah malam, salat tarawih. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Allah. Ampunan lebih dekat banyak kita dapatkan. Kira-kira kalau seandainya lah tamat Ramadan, indak berhasil lo sia yang salah kira-kira. Awak atau Tuhan? Itu, Pak. Makanya tidak salah Rasulullah SAW berkata, kam man sa'imin laisa lahu fi siyami ilal ju' wal atos. Atau dalam riwayat lain, rubba sa'imin laisa lahu fi siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu fi qiyamihi ilas sahur. Banyak di antara umatku, kata Rasulullah, yang berpuasa, tetapi yang nyodapek dari puasa itu adalah haus dan lapar saja. Banyak di antara umatku yang berjaga malam, yang salat tarawih malam, yang salat tahajud malam. Tapi yang dapek dari salat tarawihnya tu, yang dapek dari tahajudnya tu, hanya batanggang. Tak ada nilainya doh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena dia tidak menjaga kualitas ibadahnya. Salat malam karena ikut-ikutan. Siap babuku awak sagan awak dimintu payulah ke masaji. Sagan awak dia menantu masaji wanda payulah ke masaji. Ibadah malam, Pak. Tak ada dapat celah, Pak. Begitu juga dengan puasa. Karena kita segan kepada keluarga kita puasa yolah daripada indak sama sekali, Pak. Nihil, kata Rasulullah.
Makanya tidak salah ada orang yang berpuasa, Pak, tapi nyo nak semayang dah. Lain ada risiko, Pak. Lain ada risiko, Bu. Inyo satu dah puasa tapi semayang enggak dah, Pak. Kenapa? Karena dia berpuasa karena segan kepada orang lain. Makanya kata Rasulullah, banyak orang yang beribadah tetapi tidak ada yang didapat dari ibadahnya selain rasa lapar dan haus. Banyak yang ibadah malam tapi tidak dapat yang dari ibadah malam itu hanya batanggang, berjaga. Makanya Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin mengatakan kita harus menjaga puasa kita itu agar sempurna pahalanya. Ada 6 yang harus diperhatikan. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa itu harus menjaga pandangannya. Jadi tidak hanya haus dia lapar doh, tetapi dalam kita melaksanakan ibadah puasa, kita jaga pandangan kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pandanganmu adalah anak panah yang beracun dari anak panahnya iblis. Barang siapa di antara kalian yang bisa menahan pandangan atau menundukkan pandangan kalian, maka Allah akan merasakan kepada kalian manisnya iman. Tuh, Pak. Kini yusbana payah manahan pandangan kau, Pak. Mulai awak jago lalu keluar dari rumah lah banyak pandangan indah-indah. Kadang-kadang dalam rumah mencari apa, cari yon indah-indah. Nyo muncul saya di apa kau, Pak. Makanya jaga pandangan kita. Kenapa? Karena kita dalam berpuasa, beribadah puasa, kualitas puasa kita itu kita yang menjaga. Karena kata Allah, seluruh amalan anak Adam ini itu untuknya kecuali puasa. Itu dalam hadis kursi. Puasa adalah untukku, aku yang akan memberikan pahalanya. Jadi antara puasa ko yang tahu awak je Tuhannya. Manusia bisa awak kicuah. Oleh karena itu Pak dan Ibu, tolong jaga kualitas puasa kita. Yang paling banyak membocori pahala puasa itu adalah pandangan, kata Imam Ghazali. Pandangan kita. Awak berpuasa menahan haus dan lapar dari pagi, tapi pandangan kita tidak terkontrol. Seketika nampak aurat lain kita lihat, ketika ada yang tidak pantas dilihat di handphone ini kita lihat. Oleh karena itu para ibu sadari, ana so'ima, ini so'ima, kami sedang berpuasa, awak kau sedang puasa, kata Rasulullah. Kalau ada yang mengajak-ajak itu, kician ambo sedang puasa. Sehingga kita jaga pandangan kita ketika melaksanakan ibadah yang puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga lisan kita. Awak berpuasa, manggunji yang rajin, mampaki cen orang acok. Lain tak ada zikir, Bu, Pak. Nyunda ibu-ibu saya gini Pak, apa-apa ada yo. Pulang salat hanya labotar tu. Labotan suruh lah yo. Jadi Pak dan Ibu, jaga lisan kita. Apalagi yang namanya ghibah. Pernah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu ghibah ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, ghibah itu engkau membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau memang keburukannya itu nyata ya Rasulullah, memang buruk inyo. Mampatui kami pekecean kece sahabat kau. Kata Rasulullah, itulah yang ghibah. Tetapi apabila engkau mengatakan seseorang tetapi tidak nyata, berarti namanya fitnah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan orang yang berghibah itu sama dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ada sebuah kisah Pak dan Ibu. Pada zaman Rasulullah ada 2 orang wanita nyo sedang berpuasa. Tiba-tiba pertengahan hari habis zuhur Bapak dan Ibu, wanita tadi itu merasakan haus dan lapar yang amat sangat. Saking laparnya nak taluk dia lepak. Minta tolongnya mengutus seseorang kepada Rasulullah, tolong kicen ke Rasulullah, kami berdua ko ndak taluk puasa lai buliah kami berbuka. Karena saking lapar jo hausnya 2 orang wanita ko, Pak.
Lalu datanglah utusan menemui Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya wanita tadi tidak berpuasa. Tak kaji utusanku. Berpuasa ya Rasulullah. Kalau kalian tidak percaya, tolong bawa mangkok ini kepada dua orang wanita tadi, suruhnya muntah ke dalam mangkok itu. Ayolah, datanglah sahabat tadi menemui wanita yang kehausan dan kelaparan tadi. Disuruh muntah Pak dan Ibu. Dimuntahkan ke dalam dua mangkok. Apa yang terjadi? Kejadiannya sungguh luar biasa Bapak dan Ibu. Kedua wanita tadi serentak memuntahkan daging segar dan darah ke dalam mangkok tersebut. Tak kaji orang mencaliaknya. Wanita di tengah hari kehausan disuruh muntah sama Rasulullah, memuntahkan gumpalan-gumpalan daging dan darah segar. Lalu diadukan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ba'ako ya Rasulullah, ba'ako ikut muntahnya wanita tadi. Kata Rasulullah, sesungguhnya kedua wanita ini berbuka dengan yang halal, berpuasa tetapi berbuka dengan yang haram. Apa maksudnya ya Rasulullah? Inyo berpuasa tapi inyo bagunjiang juo, inyo gibah juo, inyo mampaki cean orang juo. Sehingga Allah azab, dia merasakan kehausan dan lapar yang amat sangat. Lalu dimuntahkan yang merasa lapar tadi itu. Kelihatan oleh orang banyak. Langsung Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita berpuasa, tolong jaga lisan kita. Jangan sampai menggunjing. Jangan sampai mengupat. Jangan sampai menyakiti perasaan hati orang lain. Jago lisan Pak. Jangan sembarang mengicik. Kenapa? Karena kita dalam bersama Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga telinga kita. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi menggunjing. Ustaz, kami Ustaz ndak satu kami menggibah Ustaz. Kami ndak satu menggunjing doh. Kami tidak satu menyakiti hati orang tu, tapi kami mendengar senya Ustaz. Kami duduk seditu mencari orang magunjiang. Kata Rasulullah, orang yang menggunjing, orang yang bergibah dan orang yang mendengar sama-sama berdosa. Jadi Bapak dan Ibu, jaga telinga awak. Kalau ada orang menggunjing dekat awak, baca ronyo. Kalau tidak bisa ditegur, tinggalkan Bapak dan Ibu. Nah, itunya. Terus yang keempat, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang melalaikan kepada Allah. Kaki kita jaga, acok-acok kaki ku dibawa ke masaji. Dan perut kita dijaga, usahakan kita dalam berbuka itu makanan yang betul-betul halal dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima, dia 6 Bapak dan Ibu. Yang kelima, aku 6 yang banyak. Kata Imam Al-Ghazali, jangan terlalu kenyang dalam berbuka. Kuah. Awak puasa dari pagi sampai sore. Harilah menunjukkan jam 6 atau setengah 6. Apa yang awak lakukan Pak Ibu? Buburit. Di Bali kolak, di Bali onde-onde, di Bali cindu. Kira-kira lah kita makan terlalu Ibu. Sayang Pak, sayang busuk di luar, busuk di dalam, dimuikan lah surah Pak. Sehingga beko tiba di masjid taman nuang saja itu. Alamak nyanda saja Pak. Kenapa? Karena perut kita itu terlalu penuh. Gitu. Makanya kata Rasulullah dalam hadis kursi, tidak ada bejana atau tempat yang paling jelek kecuali perut yang diisi dengan penuh sekali. Makanya kalau kalian makan, tolong dibagi 3. Sepertiga kata Rasulullah untuk angin, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk makanan. Supaya stabil, Wak. Makanya Bapak dan Ibu, kita latih. Puasa ini melatih kita menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah keinginan-keinginan. Cara melemahkannya cuma satu, jangan diagih kandaknya. Kita tahan urat yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan, melalui perilaku yang jelek-jelek kita tahan. Pasti nafsu itu akan menunduk.
Tetapi kalau kita biarkan dia asalkan teragak, dia gia, teragak, dia gia, teragak, dia gia, tidak akan puas, Pak. Makanya tidak salah waduh Pak. Allah hampir ratus sekian gajinya Pak, nyanyi korupsi urulai. Nah Pak, bara Pertamina itu gaji itu Pak. Ada nyabut 500 juta sebulan. Kurang 5 juta sebulannya ini anaknya 6 Pak. 500 juta sebulan korupsi urulai. Bah mode itu karena nafsunya tidak pernah puas. Nafsu tidak pernah puas. Makanya salah satu untuk menekan nafsu ini, mengendalikan nafsu ini adalah dengan puasa. Pak Jan dia kandaknya. Minta airnya ndak boleh. Minta makannya ndak boleh. Kenapa? Kita lagi puasa. Makanya kita latih sebulan, Pak. Kalau lah sebulan kita tidak memperturunkan hawa nafsu, insya Allah sebelah bulannya kita aman. Itu. Makanya jangan terlalu kenyang dalam berbuka. Karena setan go, Pak, Bu, itu menggoda manusia pas di ujung-ujung. Ketika awak mau berbuku, nyogoda ada setan tuh. Kau lama kok. Di ujung-ujung itu puncak kinerjanya, Bu. Sama dengan orang mau sakratul maut. Sakratul maut adalah puncak kinerjanya setan. Makanya kalau orang sakratul mautnya sesat, pasti dia selama hidupnya banyak mengerjakan yang tidak-tidak. Makanya kata Rasulullah, kalian itu akan dimatikan tergantung kebiasaan kalian. Kalau awak ibu biasa ke masaji, pasti matinya rancak. Tapi kalau biasa di lapau, abate ayo Bapak, acok apa lagi acok main. Makanya engkau akan dimatikan tergantung kebiasaanmu kata Rasulullah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu datang dan kembali kepada Allah. Tengah-tengahnya Pak harus bersama Allah. Kalau ndak cok sama Allah Pak, kembalinya ndak sampai Pak. Inna lillahi datang. Wa inna ilahi rajiun, kembali kepada Allah. Tengah-tengah aja Pak. Orang yang ilahi rajiun, kembali kepada Allah, pasti orang yang bersama Allah. Orang yang bersama Allah itu pasti orang yang rajin beribadah. Pasti orang yang sabar, innallaha ma'asabirin. Makanya kendalikan hawa nafsu kita, jangan diisi perut kita penuh-penuh, kata Imam Al-Ghazali, supaya nafsu kita terkendali dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, yang keenam kata Imam Al-Ghazali, yang perlu dijaga itu adalah tumbuhkan rasa khawatir dalam hati kita. Kira-kira puasa hari kini kok lagi diterima tendak. Bu, puasa yang 3 hari kok lagi rasa-rasa Ibu lagi diterima oleh Tuhan. Lagi Bu, alhamdulillah. Apa lagi terima Pak? Alhamdulillah Pak. Yakin Bu ya? Kata Imam Al-Ghazali, agih kekhawatiran Pak. Agih kekhawatiran di hati aku, kira-kira puasa dan dilakukan sehari kini kok lagi diterima atau tidak? Kalau tidak diterima, pasti awak mencoba untuk memperbaiki, Pak. Makanya kata Imam Ghazali, tumbuhkan rasa khawatir dalam hatimu, ibadahmu diterima atau tidak. Sehingga kamu akan berhati-hati dalam melaksanakan ibadah puasa. Awak lun tahu le Pak, Bu. Mana tahu ini adalah malam Ramadan terakhir kita. Cuba ibu caliak subalah, dapat caliak subalah apa? Kira-kira sia yang tahun patang tak ada risiko le Pak. Ibu caliak kawan ibu, sia yang tahun patang tak ada gini lah. Pertanyaannya, yakin ibu jawab tak tahun besok masih ada di masjid kok? Apalah yakin Pak tahun besok masih bisa Pak duduk di masjid kok? Insya Allah Pak. Karena kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat tu Pak adalah kematian. Inyo bisa besok, bisa beko, bisa besok celai. Itu yang paling dekat pada kalian itu adalah kematian. Yang paling jauh itu adalah masa lalu. Apa nak bisa patang sen bisa apa kalian dah. Itu Imam Al-Ghazali. Yang paling berat itu adalah amanah. Amanahku barek Pak. Apapun amanahnya, masuk ketua RT, masuk ketua masjid, ada amanahnya. Yang paling ringan tu apa? Kata Imam Al-Ghazali, yang paling ringan tu meninggalkan sholat, Pak. Awak lah si kerajo lupa sembahyang asar, asik kerajo lupa sembahyang zuhur. Dan yang paling tajam itu adalah lisan kita.
Imam Ghazali. Apa tadi yang paling baik, Bu? Yang paling dekat adalah kematian. Yang paling jauh masa lalu. Yang paling berat amanah. Yang paling ringan mengerjakan sholat. Dan yang paling tajam lisan kita. Itu yang kita jago pada ibu. Ingat, awak lun tahu lai apakah besok awak masih bisa menemu Ramadan. Makanya anggap ini Ramadan terakhir kita. Maka maksimalkanlah Ramadan itu, Bu. Maksimalkan puasa kita, jaga puasa kita. Kita maksimalkan qiyamul lail kita. Kata Rasulullah, apabila malam pertama Ramadan udah datang, maka seluruh pintu surga dibuka seluas-luasnya. Open house kalau istilah orang gini. Pintu surga tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka. Lalu Allah memerintahkan malaikatnya untuk menyeru di malam hari. Apa seruannya? Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka mendekatlah. Wahai orang-orang yang menginginkan pengampunan, aku ampuni. Wahai orang-orang yang berbuat jahat, tahan dulu. Wahai orang-orang yang bertobat, aku terima tobatnya. Wahai orang-orang yang mempunyai hajat, aku beri hajatnya. Itu seruan malaikat sampai fajar, kata Imam Al-Ghazali. Sampai pagi, Bapak dan Ibu, dalam riwayatnya malaikat menyeru kita, tapi kita lama lalu, Pak, nak mau ambil kesempatan. Makanya sangat luar biasa Ramadan ini. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat lainnya, Pak. Allah kasih ibadah yang pengerjaannya sedikit, tetapi pahalanya besar. Diskonnya luar biasa. Kapatang jo, Pak dan Ibu, ada diskon 50.000 di Ramayana, serba 50 apa? Ambo satu orang ajak dari rumah, tak tanggung rami orang dah, Pak. Antrian membayar panjang, Pak. Akhirnya nak jadi membayar belang kami belia. Itu cuma serba 50.000. Ramadan Allah kasih diskon 100.000, bahkan 1.100 kali lipat, 1.000 kali lipat. Yang sunat aja, Bapak, salat sunat di masjid di bulan Ramadan itu sama ibadahnya jo salat wajib. Apa salat wajib di Ramadan sama pahalanya, Bu, jo 70 kali lipat. Bara diskonnya tuh, Pak. Tapi ndak amuh awak mambiak dah. Awak lalaian saja. Awak anggap jo Ramadan ko rutinitas. Belum besok ke subuh dah balik. Sayang, Pak, tiba-tiba belum besok awak lah mati saya. Makanya tren apa menjelang Ramadan tu banyak orang meninggal. Kenapa? Karena Allah pilih orang-orang yang mau masuk Ramadan ini. Dan kita di sini ini adalah orang-orang pilihan Allah. Apa dipilih oleh Allah untuk bisa bertamu di Ramadan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tolong manfaatkan. Tolong manfaatkan Ramadan tahun ini dengan maksimal mungkin. Sehingga keluar dari Ramadan, kata Rasulullah, kita ibarat bayi yang baru lahir. Mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Itu aja Bapak dan Ibu, terlebih terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.